Untuk saat ini yang dijual itu sampai 2,5 M. Gokil nggak? Joyo jumenenge Satrio Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Arwi Sanggeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Karena sudah terlalu malam, jangan terlalu kencang. Kita semangat. Iya, tapi kan wis masuk, suaranya wis masuk. Soalnya biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Apa kabar para pecinta Tosanajid dimanapun kalian berada? Nggak terasa edisi kali ini sudah malam minggu lagi. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan tanpa batas, dimudahkan dan didekatkan rezekinya, dan yang terpenting dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Oke, edisi malam minggu ini spesial ya, Pi, karena kita kedatangan tamu, Pi. Benar sekali. Masnya ini termasuk masih junior ya, Pi. Bisa dikenal sebenarnya masnya dari mana ini? Nama aku Zen dan aku dari Bandung dan aku sekarang lagi di Surabaya. Wow. Tempatnya di galerinya apa kan namanya, Kak? Arwi Sanggeni. Arwi Sanggeni Galeri. Tepatnya itu di Surabaya, guys, di sini. Nah, ini aku lagi ditemenin sama Arwi Sanggeni. Arwi Sanggeninya langsung nih, guys, ya kan. Tak benerin. Sini bukan masuk Surabaya, sini masuk Sidoarjo. Berarti di sini masuk Sidoarjo. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena perbatasan Surabaya Sidoarjo, kalau udah deket sama Surabayanya nggak apa-apa lah. Ya, masnya ini kesini mau belajar pusaka atau bagaimana gitu? Oke. Nah, di sini aku tuh pengen tahu, Kak, sebenarnya, Kak. Aku pengen tahu tuh tentang pusaka-pusaka kayak keris ya. Di sini karena kan di sini aku terlihatnya kebanyakan dari atas sampai bawah nih itu keris semua, guys. Ini dari zaman aku ya, maksudnya kan ya kita perbedaan ya. Mungkin kita melihat masa lalu atau masa depan ya, dan kita lihat masa lalu itu banyak yang kita lupakan, guys. Padahal ini tuh perjuangan banget, ya kan? Bener-bener pusaka yang memang bener-bener perjuangan zaman-zaman dulu kita, zaman-zaman dulu nenek moyang kita ya. Benar sekali. Wah, keren banget di sini, dan aku ditemuin banget sama langsung dibilang tuh yang punyanya langsung di sini, dan dapat tempat buat bertanya-tanya nih, Om. Nah, sekarang aku mau nanya dong, Om. Los nih. Pertanyaan yang los ya. Pokoknya seputar pusaka. Iya, karena bidang kita di pusaka harus seputar pusaka. Jangan jodoh, bukan di sini ya. Iya sih. Tapi kalau jodoh boleh di sampingnya, kalau nggak punya awean. Guys, di sini aku mau nanya nih, Om. Aku panggilnya Om biar kelihatannya agak gaul dikit, guys. Soalnya Omnya udah agak kelihatan ini ya, canda, istrinya cantik, Om. Jangan gitu, ntar nggak bisa tidur. Oh, iya bener. Banyak nyamuk ya. Iya. Om, aku mau nanya dong, kenapa suka dari awalnya itu, kenapa bisa suka sama keris, Om? Dulunya gimana dong? Cerita dong sejarahnya tentang. Gini, ya namanya suka. Nah. Aku suka istriku, apa butuh alasan? Oke. Enggak. Jadi ya udah, selesai gitu aja. Suka itu kan timbul dari hati. Pokoknya suka ya suka gitu. Masa kita suka mencintai seseorang itu karena kelakuannya, karena itu kan nggak ikhlas. Enggak ya. Jadi memang dari hati banget gitu ya. Suka ya suka gitu aja. Dari awal gitu ya. Memang misalnya, wah udah suka nih aku nih sama satu kayak satu keistimewaan ya. Terus apa yang dilihat maksudnya kenapa bisa cinta dalam hal untuk buat, kan Om itu di keris ini juga buat usaha, bener nggak sih? Benar sekali. Buat usaha ya, berarti jualan juga keris. Jual beli. Ya, dijual belikan keris itu. Nah, misalnya aku mau nanya dong, keris kok bisa ya orang menilai keris itu bisa dihargakan dengan uang? Gimana ceritanya? Tak cerita nih. Dulu, sang empu, beliau memiliki tantri. Apa tuh? Tantri itu asisten lah, enak bahasa sekarang aspri lah. Ngomong. Empu memiliki asisten. Empu memiliki anak istri. Mereka butuh biaya apa, Kak? Butuh. Nah iya, wis logikan
Nah terus kalau sekarang keris cuma dikasih Beda jadinya ya, banyak perbedaannya di situ ya. Dulu mungkin umpama ya, umpama dulu belum ada uang. Saya nggak tahu era Majapahit itu ada uang apa belum, saya nggak paham. Belum mempelajari sampai situ. Mungkin ya bisa tukar kerbo, tukar ini, tukar itu. Oh, pada zaman dulunya. Karena bisa, Intinya juga tetap aja itu berhubungan ada biayanya. Iya, ada biayanya. Oke. Karena kan ada identiknya itu keris itu senjata ya. Berarti senjata kerajaan zaman dulu gitu. Gini. Atau gimana tuh sejarahnya? Orang mengatakan keris adalah senjata tikam. Maksudmu ngono kan? Nah, enggak semuanya seperti itu, Bro. Keris kebanyakan yang saya miliki dan pada umumnya itu mau, kalau memang itu keris pusaka ya. Keris adalah pusaka yang berwujud senjata. Oh, berarti keris itu pusaka yang memang berwujud dengan senjata. Padahal itu dia pusaka ya. Iya. Dan pusaka itu jatuhnya melegenda. Mungkin kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nih, ya kan, zaman sekarang kan nggak ada yang tahu ya kan tentang misalnya kecintaannya kepada keris, terus juga kecintaannya kepada, bukan cinta sih bahasanya tuh kayak penikmat gitu kan. Terus juga kalau cinta pada Allah ya Om, ya kan. Sama istri cinta, Yohan, Sama Bro. istri juga bisa dibilang cinta, tapi emang bener-bener yang melebihi banget itu ya Allah ya. Iya, benar. Ya Om. Nah, aku juga, kalau aku kan orang awam nih, ya kan. Iya. Pengen tahu dong, keris itu beridentik nggak sih dengan mistik? Itu karena sudah apa ya? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau di mistik itu seperti apa sih? Saya tak tanya dulu. Kalau mistik yang aku tahu ya horor ya kan, guys, horor, terus juga mistik tuh ya pokoknya dengan kayak bahasanya tuh kayak bahasa hantu lah gitu, bahasa ketakutan gitu. Itu benar atau enggak sih Om? Enggak. Itu kan memang sengaja. Kalau kita dijauhkan dari budaya kita. Oh. Iya kak? Iya benar. Kok ya? Jawabanku yang tadi sampai ntar selesai. Kalau ada yang salah, langsung komplain nang kini, nggak masalah. Jadi mungkin bisa ditambahin ya, karena ada kemungkinan sebagian oknum itu memang menciptakan seperti itu. Bagaimana generasi muda itu dibikin enggan gitu untuk berpusaka. Nah, dibilangnya lah pusaka itu beginilah, begitulah, itu jin atau hodam atau apa, itu mengerikan atau bikin nantinya begini begitu. Itu memang sengaja dibikin seperti itu agar kaula muda atau junior itu kayaknya enggan berpusaka seperti itu ya, Pia. Oke, jadi berarti keris itu memang suatu benda yang memang dibilang memang hanya benda gitu ya, Om. Bukan kalau misalnya untuk buat mistik keris itu, tapi beneran bisa diisi gitu atau gimana tuh? Bukan diisi, Bro. Terus bahasanya gimana tuh? Gini, karena pemahaman orang terhadap pusaka itu macam-macam, karena pusaka juga macam-macam. Oh. Kita lihat dulu keris pusaka yang seperti apa. Keris pusaka yang seperti apa? Kalau memang pusaka kalau memang keris itu yang sudah nyampe di tangan-tangan orang jahil, tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, itu kan bisa dimasukin makhluk halus. Oh, berarti kalau misalnya memang salah tangan keris itu bisa dibuat. Itu bukan keris pusaka loh ya? Oh, bukan keris pusaka. Keris. Cuma sebatas keris biasa aja tuh yang memang dibuat kayak gitu ya. Contohnya ini, saya kasih contoh guys, di keris nih. Nah oke. Ini dikasih contoh satu keris. Nah ini ada namanya nggak sih Om? Ada. Ini namanya apa? Tak buka dulu biar paham. Nah, ini kan maksudnya keris Manglar Monga lo. Nah, Manglar Monga lo 13. Maksudnya ini kan Kamarogan. Artinya? Kamarogan itu memiliki kinata full. Oh, oke. Ini ya, kan lapisan emas itu istilah perkerisan atau pusaka itu dinamakan kinata yang dilapisi emas ini. Oh, berarti keris itu ada banyak macam-macamnya ya berarti ya Om. Ada lapisan emas gitu ya. Ini berhubung ini kan keris yang ditempa era kemerdekaan.
Berarti ini kris baru. Hmm. Bukan sebelum kemerdekaan. Bukan. Oke. Ini setelah merdeka. Setelah merdeka. Ada salah satu perkeris yang sudah senior mengatakan bahwa Kinata seperti ini hanya sebuah hiasan. Saya akui benar sekali. Nah, memang kerisnya seperti ini. Karena dibilang sebuah hiasan Ya itu karena memang keris hiasan. memang keris hiasan dan keris memang ada banyak bentuk-bentuknya guys gitu. Tapi ketika keris itu keris beneran, keris pusaka, ya tidak hanya sebuah sekedar hiasan. Berarti memang ada energinya gitu. Tapi semua keris biasa sama keris pusaka itu Beda, dia beda juga. beda. Tapi pasti ada energinya, Om. Kalau ngomong energi, sama bisa ngerasain energi nggak? Bisa kayak anget gitu-gitu Nah, kayak bener. Itu beda bro. Oh iya, terus apa? Energi supranatural Oh iya, sama energi gitu kan beda. Oh, beda. Beda. Contoh kebedaannya apa tuh? Mangan kayak dirimu ngomong energi anget ya. Iya. Nah, kalau energi supranatural kita membutuhkan lebih dari 5 panca indera bro. Oh, harus punya lebih dari 5 panca indera itu. Oh. Oke. Nah, Terus apalagi tuh, Om? sing terus apa nih? Takut sing jelas loh. Oh iya, oke. Sing Nah, yang aku mau tanya itu untuk buat merawat kan Om banyak nih, apalagi kan jatuhnya rumahnya tuh galeri guys. Iya kan, galeri nih banyak banget. Kalau ngomong melihara bukan ya sih? Apa merawat? Merawat, ya. Lebih tepatnya merawat. Merawat keris ini itu gampang atau susah, Om? Yang buat susah apanya? Kita Kalau kalau khusus-khususnya kan ceritanya nih dulu kan kalau dari orang tua ya kan, orang tua aku lah ngomong gitu. Wih, kalau keris tuh zaman-zaman dulu diceritain masih anak-anak kan, kalau keris tuh harus kayak pakai bunga lah gitu-gitu. Bener nggak sih itu? Nggak sih, bisa dibantu jawab ya, Pi ya. Boleh. Sebenarnya Oke. kalau masalah gampang atau susahnya itu tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Relatif. Seberapa kecintaan kita terhadap pusaka itu sendiri kan juga seperti itu. Kalau kita berdua pada dasarnya selain apa ya, bisa dibilang hobi atau bisa dibilang cinta ya, Pi. Jadi kayaknya itu ya enjoy aja kita merawatnya kayak gitu. Menikmati aja Iya, ya, benar nggak sekali. ada keluh kesah atau apa iya. gitu. Padahal guys, tahu nggak sih, ini keris menghasilkan banget, dan keris yang dijual di galeri ini paling tinggi itu 2,500 ya, Om. jangan ngomong paling tinggi. Oh, Untuk saat untuk saat ini yang dijual itu sampai 2,5 M. Gokil nggak tuh? Keris doang guys, ya kan? Itu yang memang bener, tapi yang dijual itu keris Pusaka. Oh, keris pusaka guys yang dijual, yang memang bener-bener langka ya, Om. Iya. Dan kalau misalnya keris pusaka itu dia kan kayak produk, jatuhnya kan produk nih, Iya. ya kan? Nah, satu keris itu dia pasti ada keluar banyak atau cuma satu aja, Om? Iku lihat kelasnya. Oh, ada kelasnya juga ya? Ada grade-grade nih. Oke, di sini ada kelasnya juga guys. Terus Nah, iya, kelas yang pertama itu kayak gimana tuh? itu relatif bro, karena gini, setiap kerajaan pasti memiliki grade A lah katakanlah ya. Oke, grade yang memang paling bagus gitu ya, Om. Biasanya itu untuk raja, yang nggak boleh bawahan raja memiliki pusaka di atas raja. Oh. Etikanya nggak boleh. Nah, aku kan ngeliat tuh di video-videonya Om tuh, Om ngejual kerisnya yang macam-macam aja itu. Kalau misalnya bahasanya tuh dijual keris itu dengan memang dengan nominal, ya. Gini, supaya sopan, dimahar. Ya dimaharkan dengan nominal, atau memang misalnya, Om, aku suka nih kerisnya nih gitu kan, terus ya udah kamu mau bayar berapa gitu. Biasanya gitu nggak sih? Ya enggak, ya aku buka harga. Wong. Oh, buka harga. Saya Menjual. dapatnya juga iya. ada harga. Ada harga. Oke. Berarti ini mulai cinta sama keris itu tahun berapa tuh, Om? 2010-an. Sebelum nikah apa sesudah menikah? Sesudah menikah. Oh, sesudah menikah. Berarti bersatu, cuy. Enak tuh punya pasangan yang memang suka sama satu hobi gitu. Itu apa ya? Benar-benar susah cari pasangan yang seperti itu, apalagi benar-benar suka sama yang benda yang begini. Belum tentu, guys. Pacar-pacar lo belum tentu tuh yang suka sama benda kayak gini, nggak ada, susah cuy. Yang ada tuh ya lo tau sendiri, emas ya kan, gini-gini, keren banget tuh. Tapi kalau untuk buat keris
Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya satu Om. Alhamdulillah. Harus tetap satu. Kayaknya apa ya, berat banget gitu jawabnya, ada bebannya gitu, harus satu, tapi tetap konsisten, harus satu. Semuanya itu kan cuman sarana. Iya benar, sarana. Setuju. Kita untuk menjadi sesuatu itu kan ada proses sih, bro. Nggak bim salah bim. Benar Om. Nah aku mau nanya lagi nih Om. Di sini Om itu mempunyai memaharkan Pusaka. benda pusaka itu hanya keris saja atau apa lagi? Soalnya aku melihat nih sebanyak nih kayak ada tombak, tapi kan yang kulihat ya keris, tombak, pedang, tapi yang berupa pusaka. oh berupa yang memang dari zaman dulu itu memang dipakai untuk buat pusaka gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mungkin faknya lebih ke besi aji gitu ya, Pi ya. Kan ada juga selain besi aji itu ada batu aji, ada namanya batu aji, kayak termasuk gitu. kan kayak permata itu kan. Gini Tergolong loh. batu ada ya, Pi. Gini. Kenapa dinamakan besi aji? Karena besi itu berharga, beda sama besi pagar. Memang ya besi pagar itu tetap ada harganya, tapi harganya kan beda. Iya benar, harganya tuh berbeda. Podo karo sama dengan gini, emas, logam, iya nggak? Tapi sama besi pagar, sama-sama logamnya, tapi kan aji itu harga. Harganya tuh berbeda jadinya. Gitu. Ada yang bisa lebih tinggi, ada yang bisa lebih turun gitu. Mau takon piye lali aku sampean. Nggak, intinya kita ke ini ya, besi aji seperti itu kan. Selain besi aji ada juga batu aji, ada juga kayu aji. Itu pun mempunyai apa ya? Energi alam. Ya, energi sendiri-sendiri. Energi alam. Ya memang sih aku pernah denger tuh kayak misalnya kayak kayu gitu-gitu itu kayak kayu yang lama banget gitu ya. Itu bisa juga kan. Itu kan soalnya kan kayak keris itu kan besinya. Nah, itu pegangannya itu memang harus diharuskan ikut yang memang zaman. Oh, enggak. Bisa kita buat modern juga bisa. Bisa. Berarti yang memang kerisnya aja yang memang harus ini ya. Yang memang harus zaman-zaman itu. Nah, ini Om, ini kan tadi udah dikasih tahu nih namanya kerisnya. Terus apalagi Om yang satu tingkatan sama dia? Ya, tingkatannya keris-keris baru. Memang ini keris baru. Kalau keris lamanya Om? Ada nggak? Ya, akeh, bro. Oke. Wih, guys. Ini tiangnya boleh aku pindahin sini nggak? Gak apa-apa. Ini oke. Untuk pembelajaran ini namanya jagrak. Jagrak. Kalau yang seperti ini namanya jagrak. Kalau yang berupa seperti ini namanya apa lagi, Pi? Ini termasuk jagrak. Oh, ini termasuk jagrak. Kan ada yang berupa belawung juga. Nah, kalau belawung itu yang seperti itu, yang di tembok itu namanya belawung. Oh, yang di belawung itu, yang di tembok itu belawung. Kalau misalnya ini jagrak namanya. Ini buat apa ya? Naruh pusaka. Kalau sekarang kalau di bahasa kamera itu stand cuy. Ya, Ya kurang lebih seperti itu ya, Pi ya. Ini pusaka made in Blambangan karena kamu anak milenial ya, tak bahasa milenial kan. Oke. Made in Blambangan era Mataram. Made in Blambangan eranya Mataram cuy. Era Mataram tahun berapa tuh? 1600-an sampai 1800-an kan. Gitu kan. Jangan kita belum lahir. Ya pastinya lah, itu jangankan kalian ya, jangankan kalian. Mungkin mbahnya kalian itu belum tentu sudah tercipta. 1000 guys. Gila, umur manusia aja. Bukan 1300-400 tahun yang lalu toh. Iya benar 400. Itu masih zaman leluhur kita berarti. Iya benar Kak, apalagi pas zaman Mataram itu cuma adanya di buku PKKN guys. Iya guys. Nah ini coba Om terangin dong tentang keris ini. Ini gak akan dibuka ya, kita ambilkan yang lain aja. Hatiku kok ngomong gak enak. Boleh Om. Nah ini buat stay di sini aja untuk buat hiasan pajangan. Ya, karena namanya pusaka itu mempunyai energi dan dari setiap pusaka itu energinya masing-masing. Silahkan cari, Bi. Aku bantu jelasin gitu. Nah, di sini ini ada satu pusaka yang memang jadi itu pusaka ini tuh benar-benar ada apa ya? Kayak bahasanya tuh memang gimana ya Kak kalau misalnya untuk buat
boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Jadi gini mungkin ya, lebih tepatnya mempunyai privasi juga. Kayak sebenarnya karakter pusaka itu sama kayak manusia juga. Oh, gitu. Jadi ada yang low profile, ada yang kayak show off seperti itu, langsung meledak-ledak gitu juga ada. Ada yang ya contohnya seperti ini. Jadi privasinya tinggi, nggak mau dia kalau dipertontonkan kayak gitu. Memang khusus gitu ya. Ini Iya, pusaka benar. yang khusus. Aku boleh kepo dong namanya aja Kak. Boleh nggak? Yang ini. Di belakang aja. Oh, fix. Belakang fix. Nah, kita cari tahu lagi. Kalau yang ini ya, Ini, ini pusaka yang disebut dengan Pendowo Cinarito. Pendowo Cinarito. Kalau saya bahasa Indonesia kan, ceritanya para Pandawa. Ini dulunya ya. Namanya Oh, gitu. namanya. Kalau sejarahnya Om, kisah-kisahnya gitu? Maksudnya kisah-kisah yang Apa bagaimana? yang dulu biasa megang keris ini tuh orang rajanya langsung atau Bukan. apanya tuh? Keris-keris sekelas ini dulu kebanyakan orang zaman sekarang itu diyakini pegangan para dalang. Oh. Karena supaya filosofi ini menurut mereka itu pandai bercerita. Oh, biar mudah bercerita. Ya, oke. Dan keris iki dulunya kan tadi saya ngomong sekarang ini dulunya ini untuk para pemimpin, untuk orang-orang besar. Oke. Saya lihat dari fisiknya. Berarti ada perbedaannya juga ya Om ya. Dari bahan, dari garap. Dan ini fisiknya tuh lebih bagus juga dari yang tadi kita lihat. Dan Iya. ini benar-benar materialnya tuh kris itu ternyata tuh Gak kalau apa-apa, boleh pegangan. aku pegang. Oke, nah ini. Ini endelnya dari gading. Oh iya, ini dari gading guys. Dan ini ukiran-ukirannya tuh benar-benar menarik. Ini bukan ukiran. Apa tuh bahasanya tuh Om? Yang putih-putih ini namanya pamor. Pamor. Mungkin Oke. istilahnya penempaan ya, bukan ukiran. Penempaan itu ditempa deh. Kalau ini Oh, kalau ini Ini kita pamor. garapnya. pamornya. Pamor deh, yang putih-putih maksudnya. Oh, yang dimaksudnya masnya itu putih-putih. Putih-putihnya. Nah kalau oh iya beneran. Ini keren banget guys. Dan ini astaga. Ya. Jarang-jarang anak muda Ini- tuh yang suka banget sama hobi kayak gini. Padahal ini dibilang hobi juga ya Om. Karena kesukaannya. Ini besinya harum. Oh ini, boleh dicium nggak? Boleh. Seriusan nih? Serius. Oh iya benar. Ini emang dari zaman dulunya begitu. Memang Mengandung. Saya kan pernah ngomong di video-video saya yang lalu, keris, wesiaji itu ada 41 jenis wesiaji. Jadi ini yang dinamakan bahasa Jawa wesi wangi. Oh, besi wangi. Tapi ini beneran dari besi kan ya Om? Dari besinya, bukan dari minyaknya. Jadi itu meskipun nanti kalau istilahnya diwarangi, sebelum diwarangin itu kan pasti dicuci dulu. Itu dengan sendirinya nanti kembali lagi. Kalau pada Kalau dasarnya kondisi- mengandung besi wangi ya, Pi ya. Kalau kondisi basah dia nggak bau, tapi kalau udah kering wangi lagi. Dari basicnya memang dari dulu dulu itu memang dari dulu banget tuh besinya udah besi wangi. khas besi wangi ya. Iya. Besi harum. Besi harum. Keren Om. Nih, Om. Wow. Ini juga sama eranya, tapi beda made in. Oh berarti ada made in-nya juga ya. Ini made in yang tadi dibilang Mataram. Ini made in Mataram, ini made in Blambangan tadi. Blambangan. Oh, Made in Blambangan era Mataram gitu loh. era Mataram. Kalau ini ya, karena bisa dibilang gini loh. Kenapa saya tadi ini ngomong Blambangan era Mataram? Karena Blambangan itu eranya panjang. Oh Blambangan tuh. Era Mojopahit dia sudah ada, era Mataram dia masih ada. Oh. Kalau ini ya made in Mataram era ya jelasnya kalau made in Mataram ya pastinya ya era Mataram lah. Benar-benar. Dan ini juga dijual ya Om? Apa Iya. dijual juga dengan harga Dimaharkan berapa nih? dia Oh halus. dimaharkan berapa nih?
Itu privasi, bro. Oh, privasi ya. Aku mau kepo dong. Nominalnya berapa nolnya? Nolnya berapa? Yo, isi gua di belakang aja lah. Astaga, masih privasi. Nah, yang untuk buat aku mau nanya, yang untuk buat apa sih namanya? Tentang balik lagi ke keris ya. Iya. Keris itu keris yang memang dimasukin kayak misalnya itu bisa dimasukin apa kayak magic gitu. Itu berdampak nggak sih, Om? Berdampak. Negatif. Pasti negatif. Bakal bisa positif. Gini, umpama gini ya, saya nggak mau. Tapi, tak potong. Sebenarnya kita garis bawain dulu ya keris yang kayak bagaimana Ya. seperti Kayak itu gimana karena sih, Om? ada keris pusaka seperti itu. Jadi jangan salah ya seperti itu. Contohnya keris iki. Ini membawa dampak negatif ke pemiliknya. Makanya dikasihkan ke saya ini. Ini sebenarnya dari subscriber kita Dari gitu. subscriber. Ini dulu orangnya beli 50 juta. Ini hasil dari pemblondokan para orang yang tidak bertanggung jawab lah. Ini dulu orangnya beli 50 juta. Berarti Keris tangannya beda ya, Om? Ini dari tangan yang orang yang salah zaman dulunya terus dibeli sama orang gitu. Bukan orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Iya. Ini empunya masih merokok. Masih rokokan. Oh, gitu. Jadi jangan salah, itu ada keris yang bisa diisi sama keris pusaka. Iya. Nah, yang bisa diisi itu besi berupa keris. Seperti ini contohnya. Besi. Ini bisa diisi. Tapi kalau keris pusaka itu otomatis doa-doa empunya dulu seperti itu. Jadi ada bedanya. Jangan salah. Gini ya? Iya. Ini gini ya. Tanpa settingan iki yo. Oke. Iki rasane ono isine apa gak? Ini memang indranya sudah lebih 5. Oh, jadi yang bisa. ini, Kak. Oh, si kakak ini ternyata dia punya indra keenam, guys. Benar gak sih? Iya. Apa ya bahasanya? Iya. Sebenarnya Wow. apa ya? Kalau masalah isinya itu sebenarnya ada, Pi. Ya. Tapi ini kan perwujudannya apa sih dibilang apa sih namanya ini, Pi? Manglar monga. Manglar monga. Isinya itu tidak sesuai sama karakter yang ada di sini gitu, guys. Nah, kepo dong, isinya itu apa, Kak? Nah, kalau masalah isi itu kalau Saman bisa merasakan, tahu lah seperti itu. Jadi intinya pusaka kalau bener keris pusaka antara perwujudan ini sama isinya itu harus sesuai gitu, Bro. Oh, jadi diharuskan sesuai sama Benar kayak sekali. kita nih, guys. Masuk ke baik, ya kita harus baik. Enggak gitu. Oh, enggak. Analoginya kurang tepat. Gimana tuh? Hardware, software itu harus sesuai. Iya benar, kalau enggak ya meledak. Enggak, Ya wis. loyo gitu. Ya ini. Oke. Kan ini termasuk sebenarnya kalau perwujudan besi keris pusaka ini kan termasuk pusaka kelas-kelas atas ya. Kelas Pi? atas. Oh. Ini kalau memang bener pusaka, miliaran ini harganya. Iya, guys, 50 juta gimana itu gimana? Kalau bener original ini ya, Iya. original bikinan Empu, ini 50 miliar ini. Oh, sorry, bukan miliaran, sorry. Miliaran, harganya sampai miliaran. Terbawa 50 juta tadi. Jadi tadi kan disinggung ya kalau keris seperti ini bisa mendatangkan hal-hal yang negatif. Dari sini saja sudah kelihatan, Bro. Oh gitu. Kalau ini dengan harga 50 juta sebenarnya enggak banget. Untuk kalau dari perwujudannya kan memang ini ya, Pi ya. Sekali-kali aku show off kan gak apa-apa. Apa tuh? Ini kan ono isine ya. Tak bersenane iki. Bismillahirrahmanirrahim. Besar sih apa durung? Gue bingung, guys. Jadi karena pada dasarnya isinya memang tidak sesuai sama ini. Kalau menurut saya itu harusnya ini kan wah Yo, sangar. yang sangar. Berhubung tadi tidak sesuai sama ini, memang pada dasarnya menurut saya isinya juga cung-cung perut seperti Iya. itu. Jadi ya cepet aja udah wus gitu aja, Pi. Mungkin para subscriber masnya ini siapa? Z-Swear dia. Ya, yang bisa merasakan dan subscriber saya rasakan tadi dengan sekarang. Iya, coba guys, rasain perbedaan. Yang bisa ngerasain monggo coret-coret di kolom komentar. Boleh tuh. Dan Wow, ternyata ini sebuah kehormatan biasanya kalau ini pecinta Tosan Aji kayak gitu. Ternyata masnya ini
apa YouTuber gitu ya. Nah ini tadi tuh yang pas tadi itu dibersihkan atau memang dibuang yang buruknya Om? Dibersihkan sekalian. Oh sekali, berarti di sini udah kosong ya, nggak ada isinya ya. Tuh kalau yang bisa ngelihat punya mata bukan ya merasakan lah, merasakan. Ya kan? Tahu kan tadi dipegangin sama kakak yang satu sama si Om ini, itu pasti perbedaannya ada. Karena sebenarnya kan ini tidak masuk dalam pelajaran loh ya. Manusia itu memiliki lebih dari 5 indera. Sebenarnya manusia. Oh gitu. Nah tadi juga aku sempat ngelihat nih Om, yang pas tadi ini sama yang itu ya. Kalau yang itu yang tadi mau dibuka kayaknya dia kayak aku ngerasa perasaanku perasaanku kayak jangan gitu ya. Aku ya kalau yang ini tadi pas sebelum dibersihin tuh kayak perasaanku tuh kayak ini galak amat, galak gitu kayak udah berantusias dia nafsu sama aku nih. Gitu kalau ini ya gitu. Tapi pas udah sekarang udah tenang aja bahasanya tenang aja gitu. Ya karena yang dimasukkan itu bukan energi murni empu gitu, bukan. Bukan energi yang positif. Nah, ibaratnya gini kan. Ini ibaratkan rumah, terus dikasih menyan, dikasih dupa. Terus ibaratkan analogikan orang gelandangan, dikasih rumah, tempat tinggal, dikasih makanan, apa nggak bertempat di sini? Iya. Ya pasti. Walaupun nggak usah diisi juga dia datang sendiri kan. Iya, benar sekali. Makanya saya sering ngomong, ini pun tetap kita hargai karena ini sebuah keris karya anak bangsa. Tapi lagi-lagi seperti yang saya omongkan di video-video yang lalu, sesuai porsinya. Dan jangan menyalahgunakan keris ini. Padahal keris ini benar-benar benda pusaka yang memang zaman dulunya yang punya itu raja-raja guys. Nah kalau sekelas ini loh, kalau yang beneran loh ya. Kalau yang ini ya enggak, ini cuma hiasan aja. Cuman yang beli ini aja ya agak gimana, kayak gini dibeli 50 juta. Karena salah ya. Dari situ, dari hal nyatanya ini sudah membawa dampak yang tentunya negatif dong. Iya benar. Sampai orangnya aja menyerahkan loh keris kesini, ya kan? Bikin bingung juga nih. Ya mungkin inilah salah satu keistimewaan antara besi berbentuk keris sama keris pusaka. Kalau besi berbentuk keris ini tadi seperti yang sama lihat, bisa diisi dengan apapun, bisa dengan ibaratnya dengan bisa dibilang dengan gampangnya pun dengan juga gampang. Bisa dimasukin dan bisa Nah, seperti itu. Tapi kalau keris pusaka, nah itu keistimewaannya. Harus kemampuannya paling nggak setara dengan empu atau di atasnya empu seperti itu. Untuk buat kayak dibilang bahasanya membersihkan. Nah, benar seperti itu. Kayak keris biasa tuh bisa dibuang gitu, gampang banget dimasukin tuh. Kalau misalnya keris yang benar-benar dibahasakan pusaka itu benar-benar harus punya benar-benar kelebihannya setara sama empu atau kalau di atasnya empu seperti itu. Harus tuh guys. Coba kepoin guys. Terus yang sering saya takutkan, ini kan kalau orangnya nggak mau sharing. Punya keris doang tapi cuman buat di ini doang gitu. Umpama orang yang punya ini dulu nggak sharing ke aku. Ini kan bukan pusaka, tapi besi yang dipusakakan. Beda kan? Memang sejak awal dibentuk pusaka sama yang sesuatu yang bukan pusaka tapi dipusakakan. Kan beda? Iya beda benar. Jadi, ya memang kayak dia tuh, udah gara-gara misalnya keris, nggak banget deh gitu kayak dibilang bahasanya. Tapi bahasanya bisa nggak sih dibilang kalau misalnya kita punya keris itu membawa rezeki atau apa itu gitu? Bisa nggak sih? Gini, tak analogikan ya. Penjelasannya gini. Setiap keris itu ada energi. Setiap keris tuh ya? Keris pusaka loh ya. Khusus buat keris pusaka. Oke. Itu ada energi. Di situ ada energi rezeki, energi wibawa, energi pengasihan, energi gitu. Dibentuk oleh diciptakan empunya, memang didesain seperti itu. Kegunaannya memang, jadi dibilang tuh kayak bahasa zaman sekarang tuh kayak handphone nih. Kita mau pakai handphone yang kegunaannya emang untuk buat apa gitu kan, misalnya apa aja tuh. Jadi ada khusus-khususnya, jadi beda-beda keris itu ada
apa ya, khasiatnya atau bahasanya gimana? Ya bahasa enak-enak. Kalau kita ngomong gitu simple kan. Enak-enak ngomong gitu lah. Oh. Speknya masing-masing juga. Sifatnya masing-masing juga guys. di sini. Karena dulu waktu pemesan keris datang ke empu kan pasti curhat. Iya. Pu, aku gini. Oh, yang nganu kamu ibaratnya yang datang ini petani. Apa iya dikasih pistol? Enggak mungkin. Iya. Pasti kan sesuai profesinya. Sesuai profesinya ya, yang datang petani ya memang khusus buat pegangannya petani. Nah, itu keris berarti kan aku mau nanya nih Om. Keris itu ada basic lagi tuh. Yang tadi kan kita udah bahasa dengan keris yang melegend, keris apa tadi Kak? Perbedaannya keris biasa sama keris Pusaka. Nah, kalau misalnya keris-keris orang biasa zaman dulu itu ada nggak Om? Punya nggak Om? Ada. Gini. Sebelum era Mataram, itu orang biasa tidak boleh memegang keris. Oh, berarti khusus buat para raja aja? Bukan para raja, orang-orang kerajaan. Orang kerajaan aja yang memang bisa memegang keris itu ya? Oh. Itu nggak boleh sebelum era Mataram, itu nggak boleh. Tapi setelah era Mataram, karena waktu itu kan VOC masuk, itu rajanya memerintahkan rakyat dipersenjatai, enak-enak orang ngomong gitu. Bahasanya. Jadi dikasihlah gara-gara dibilang rakyat dikasih senjata ya, itulah dikasih keris ya, gitu-gitu. Lagi-lagi sesuai kebutuhannya. Nah, sesuai makom. Kalau istilah supranatural itu makom. Jadi kalau prajurit seperti ini, seperti itu. Kalau orang desa lurah itu sesuai makomnya masing-masing. Kalau petani pegangannya ini, jadi seperti itu. Beda-beda keris macam-macam gitu. Ada khusus memang benar-benar buat raja banget gitu. Itu kerisnya benar-benar langka banget tuh guys. Ya, jelas. Dan itu pernah Om jual keris yang memang benar-benar yang dipegang raja banget. Ya, gue yang payu 2,5 M itu. Wow. Yang laku 2,5 M itu. Itu khusus keris yang memang dulu dipegang. Saya nggak berani gini. Sorry. Saya nggak berani memastikan itu punya raja. Tapi minimal itu untuk lingkungan keluarga kerajaan. Oh, yang memang benar-benar kayak, wah guys, itu nggak kita tuh nggak pernah mempelajari dalam hal kayak keris gitu ya. Kita tuh mempelajarinya ya memang benar-benar dunia yang maju ya. Tapi kalau kita lihat ini orang tuh nggak ngelihat keistimewaan kerisnya. Aku aja pas pertama kali kesini tuh, kalau dilihat dari keris itu biasa aja, tapi kalau yang kita misalkan keris itu udah dibuka, itu ada kayak benar-benar bentuknya, benar-benar ada artinya semua ya Om. Ada filosofinya. Filosofinya semuanya itu benar-benar artinya tuh benar-benar kayak bermakna banget gitu, dan emang benar-benar sejarah banget ya Om. Iya. Di situ. Ya, contohnya ini ya. Ini kan Pendowo Cinarito. Ceritanya para Pandawa itu kan memfilosofikan sebelum para Pandawa ini hidup enak, kan hidupnya apa itu dibuang dulu, gitu kan, filosofinya kan gitu-gitu kan. Itu kita untuk menjadikan pelajaran bahwa hidup itu nggak bim salah bim bro. Ada gemblengan-gemblengan yang harus dilalui. Seorang raja pun digembleng kayak gitu. Benar. Yang namanya Yudhistira itu kan. Oh, jadi memang benar-benar ada proses. Jadi kayak ada filosofi tentang keris ini dari zaman dulu itu mengartikan kita tuh kalau mau hidup sukses ya kita harus bisa berjuang gitu. Nggak hanya cuma langsung apa namanya ya kayak lo main binomo kan guys, ya kan kalau namanya judi guys, ya kan lo dapat uang langsung geng. Kayaknya nggak perlu harus sebut merek gitu deh. Binomo kan bukan ini apa ilegal kok. Terus ini berpamor melati tumpuk. Oke. Artinya? Melati itu bunga melati yang ditumpuk-tumpuk. Ini beneran heran banget kalau yang dibuka tadi keris yang itu sama yang ini pas dibukanya, wangi banget, sumpah keren. Ini bukan karena wanginya bukan karena minyak, tapi memang besi wangi. Memang karena basically-nya itu yang bener dari besi. Besinya. Bukan karena pamornya, bukan juga. Kan tadi Mas Ari bilangnya pamornya melati tumpuk gitu ya. Bukan karena pamornya melati tumpuk, enggak. Memang dari material. Gitu, material besinya itu benar-benar wangi. Coba
Kalian pikirkan zaman sekarang kamu mau cium-cium besi itu wangi, lu cari deh, itu nggak ada guys. Cuman zaman dulu doang yang memang bener-bener ada yang seperti ini. Siapapun yang ingin membuktikan ini besi wangi, monggo dicuci sampai sebersih apapun. Kalau sudah kering pasti harum lagi. Oh gitu. Cuman- Dicuci sebersih apapun pasti wangi. Nggak usah dikasih bunga atau nggak usah dikasih minyak wangi itu. Cuman pasti wangi. wanginya wangi soft gitu ya, nggak wangi yang kayak Kayak parfum. wangi sabun, bukan wangi parfum. Wanginya Ini aja kayak kelihatan langsung tes gitu wangi gitu kan. Ya kalau misalnya memang dikasih minyak wangi juga kan pasti ya nggak nyampe sehari 2 hari itu hilang. Ya. Tapi ini bertahun-tahun nggak nalar di otak kan. Bertahun-tahun banget lah. Bukan nggak nalar di otak, nalarmu yang nggak nyampe. Nggak nyampe karena lahirku tahun segitu guys. Cerita lagi dong. Aku pengen tahu nih. Oh ya boleh masukin dulu. Aku orangnya bro, kalau nggak dilempar bola Oke. nggak bisa. Ya siap. Aku mau itu. Nah itu kan Om tadi tuh bias pegang keris nih. Terus kayak gini itu kayak kita izin dulu. Etika, Oh iya etika. etika. Gini aja lah. Ha-ha. Ini keris ditempa dengan doa, dengan ritual. Ha-ha. Itu ada etikanya seperti itu, ya kan? Ha-ha. Kamu pernah lihat? Sorry. Kamu tahu bantal kan? Iya. Itu kalau orang sini diduduki itu boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya udah. Itu nggak pakai ritual loh ya. Iya itu etikanya guys. Astaga bener-bener. Masuk akal gak penjelasan? Masuk akal. Nek gak masuk akal, komplinen. Iya bener. Masuk akal sih emang kan. Ini bantal kan bukan buat apa duduk. Kecuali emang bantal duduk emang Ya. suka ada dikhususkan Di guys. bantal yang di kamar Tempat tidur. tidur. Nah, Nah itu itu boleh. nggak pakai ritual. Itu nggak pakai ritual. Itu Memang bikinan kan- pabrik. Iya benar. Didudukin aja nggak boleh. Tapi memang ada filosofi. Ada etikanya. Orang Jawa itu kan semuanya serba etika. Memang yang di nomor satu kan itu kesopanan. Wes, takono mana? Apa tuh? Nggak tahu. Tanya lagi. Oh ya oke, tanya lagi. Aku tuh masih penasaran untuk buat yang dibilang bahasanya. Mistik tadi udah dijelasin Nah. sih sama si Om ini. Tadi kan katanya mistik ini harus pakai nalar logika. Loh ya wes, takon yang lebih detail tak jawab mana gini. Oh, oke. Kalau benar-benar dibilang mistik itu Om, itu benar-benar bisa kayak berarti kan filosofinya itu bisa mengobati atau enggak sih? Kan soalnya Bisa. kan bisa berarti ya. Bisa. Tapi dengan cara gimana tuh? Nah, itu privasi caranya, tapi bisa. Oh, tapi bisa. Berarti bisa, guys. Terus Intinya gini, keris itu itu seperti umpama zaman sekarang ya, kayak orang bikin robot. Di situ ada intelijensi buatan. Oh. Nah kalau sama profesornya sudah didesain, oh kamu bisa ngobatin, kamu bisa buat narik rezeki, kamu bisa buat wibawa. Lebih gampang jadinya ya. Oke. Ya kayak robot lah. Jadi bisa kita desain itu yang memang benar-benar buat keinginan kita jadinya kayak gitu. Tapi susah juga guys. Soalnya yang memang megang keris ini yang memang orang yang dibilang spesial dan sabar juga. Soalnya Selain harus benar-benar mendetail. Iya, selain itu yang Iya. bagaimana tahu fungsinya ya yang memahaminya, Bro. Benar. Bagaimana ibaratnya kan itu tadi bisa mengobati. Iya. Itu kan ada pusaka-pusaka tertentu memang yang diciptakan untuk seperti itu. Jadi kita harus paham pusaka. Ini ibaratnya oh pusaka seperti ini untuk seperti ini. Itu kita harus memahaminya. Jadi ada kegunaannya. Iya, benar. Beda Jadi pusaka beda. Nah, jadi kita tahu kegunaannya kalau kita memahaminya seperti itu, Bro. Apalagi ya, aku pengen tuh. Jadi Gimana tuh? kamu tadi kan ngomong mistik ya. Nah, kalau menurut orang-orang seperti saya, mistik itu tidak ada. Tidak ada dan tidak juga masuk identik ke keris. Ya, Benar seperti itu. Kalau dibilang untuk baik lagi ya ke keris. Keris yang memang melegenda itu memang keris yang memang pada dasarnya dulu dibikin sama empu itu memang buat kegunaannya. Ya, kegunaannya. Nggak sembarangan bikin keris kayak bikin pisau gitu-gitu. Iya. Buat dapur, orang pisau buat dapur aja beda gitu kan ya. Om. Iya. Buat perang juga beda kayak gitu-gitu semuanya emang benar-benar ada maknanya dan maknanya itu benar-benar diwajibkan dan di situ memang diisi masing-masing untuk buat kebutuhan. Udah lumayan panjang lagi. Bukan dipedot gampang. Boleh. Dan kakak ada lagi mau buat bertanya nggak? Aku pengen banyak juga nih tanya sama kakak nih. Nggak apa-apa, tanya aja. Boleh nih. Boleh. Aku mau nanya dong. Ini kan
pasangan ini beneran guys, gue masih berpikir untuk nyari pasangan yang begini. Maksudnya suka sama satu hobi yang memang bener-bener bisa gitu, ya kan? Bener-bener klop. Mungkin nggak tahu ya karena yang kakaknya bisa lebih dari Indra gitu, dari Indra ke-5, ke-6 gitu kan, sama si omnya juga dia suka sama apa namanya bahasa keris gitu kan, jadi nyambung ngeklop. Dan gimana sih kak cara buat ini ngebersihinnya, kakak apa om yang apa berdua gitu? Saya tuh simple. Terkadang kalau bersihin keris saya kan kurang lebih 300-an ya, kurang lebih 300-an. Astaga, 300. Itu ya kita kan sehari 5, besoknya lagi 5, besoknya lagi 5. Kan suatu saat pasti nyampe yang itu yang pertama lagi. Oh, berarti memang nggak ada hari-hari itu ya? Iku kan. Kalau saya pribadi nggak pakai gitu-gitu, buktinya nggak apa-apa. Jangan dibikin rumit lah, jangan dibikin, nggak harus seperti itu juga. Oh, karena dia yang harus mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dia gitu. Oh. Tuh guys, jadi itu gampang sih sebenarnya kalau misalnya untuk buat mengikuti seperti ini. Aku kira tuh dalam satu hari misalkan kayak malam Jumat lah gitu, ada hari-hari tertentu. Enggak. Gimana caranya 300 keris bisa cuci? Itu apa ya? Mencuci keris itu nggak sembarangan juga kan? Beda bro, membersihkan sama mencuci itu beda. Dan perawatannya emang benar-benar nggak pakai uang juga ya om? Kalau saya kan cuman tak bersihin pakai minyak, saya rawat pakai minyak. Itu ya enaknya kan sehari 5, besoknya 5 kan udah 10, 3 hari udah dapat 15. Iya. Beberapa hari lagi kan berputar jadinya itu buat ya memang kan ada ininya juga ya. Kalau nurutin pakai hari-hari seperti itu ya bro ya, bagaimanapun juga kita manusia biasa. Terus waktunya kita ngedate kapan? Kita jadi berpusaka nggak asik dong kalau kayak gitu. Berpusaka nggak asik dong. Seru. Tata kok kembali lagi ke masalah mistik mang ya. Nah, kalau orang-orang seperti saya kan nggak nganu bro, nggak ada yang namanya mistik, nggak ada yang namanya gaib juga. Intinya positif ya om, ya negatif kita gitu kan. Kita nyatakan sesuatu itu gaib karena logika kita nggak nyampe. Jadi, bener apa enggak? Bener, semua itu dilihat dari logika kita. Aku yakin ya. Contohnya ya kayak HP mungkin tahun 80-an. Ketika ada orang ngomong besok, kita itu bisa ngomong dari sini sampai sono itu dengan mudah. Orang pasti ngomong konyol kon. Iya pasti. Iya kan? Karena logikanya nggak nyampe. Nggak mungkin gitu kan? Iya benar. Itu termasuk gaib karena belum terpecahkan. Segala sesuatu yang kalau masih belum terpecahkan istilahnya kan gaib. Karena memang belum terpecahkan dan belum memang ada kenyataannya gitu yang dilihat. Kalau orang-orang macam saya, masalah santet, masalah itu nggak gaib, saya sudah bisa melogikakan. Jadi udah memang karena memang udah banyak sih gitu ya. Itu nggak, pokok intinya di dunia nggak ada yang gaib. Nggak ada yang gaib ya. Kalau saya, karena logika saya sudah karena logika saya sudah nyampe situ. Aku belum nyampe guys. Saya lagi mempelajari juga dan aku juga pengen tahu tentang kris ini. Ternyata banyak banget, ada 300 ini kris dan satu hari itu diurus 5 untuk buat ngebersihin. Paling nggak minimal 5 juga. Minimal. Ya pokoknya jatuhnya nanti juga bisa bersih semua. Iya kan, muter gitu aja kan terus. Wow, hebat banget. Dan di sini tuh kalau kalian mau beli tuh bisa langsung ke channelnya Om Ari Wisageni guys, ntar gue tayangin tuh di bawah tuh di situ, dan lu juga bisa kepo-kepoin juga di YouTube-nya tuh banyak banget tuh. Jadi di situ di video ini sih banyak banget belum terkupas semuanya mungkin ya, dan untuk buat next kita bakal buat channel lagi. Nah ini di sini aku pengen dong kata-kata untuk buat motivasinya yang nonton video ini. Ayo Om, motivasi untuk harapan untuk kaula muda kayak gitu, Pi. Payamu enak dong. Berdua ya? Oke. Kalau menurut saya pribadi sih, kaula muda itu jangan kita terbentur sama yang
dunia-dunia luar yang kayak kita hanya kongko-kongko. Bahkan secara sehat untuk mengulas yang menurut kalian mungkin ya, aku bilangnya kalian ya karena mungkin di bawah saya usianya. Yang menurut kalian itu teknologi dulu itu kuno kayak gitu ya. Kalau kalian mau mempelajari sebenarnya lebih canggih teknologi dulu daripada teknologi yang sekarang. Kenapa? Bisa dilihat kan kalau dulu leluhur kita bisa gitu kan. Bikin apa candi Borobudur aja tanpa memakai arsitek. Bener, kan? Bukan pakai salah tepatan nih. Bagaimana beliau-beliau menempatkan Borobudur benar-benar di tengah Pulau Jawa. Teknologinya apa, bro? Orang ngomong itu pakai bintang, iya ngerti bahwa pakai ilmu perbintangan, tapi caranya gimana? Iya, kan zaman dulu belum ada ya. Dan memang benar-benar cuman dipakai otak kepintaran itu yang dipakai, beneran pakai logika banget. Terus bukan. Jadi harapan saya kaula muda itu memang butuh hiburan, tapi cobalah kita itu hiburan-hiburan yang benar-benar itu membangun kayak gitulah. Membangun dan bersejarah. Iya, seperti itu. Kita kaula muda itu harus paham sejarah bangsa kita sendiri agar kita itu sebagai pelurus itu nggak yang ngangong-ngangong kayak gitu loh. Jadi kayak gitu banyak yang itu sudah kita tinggalkan kayak gitu, kayak itu kuno. Enggak kuno guys sebenarnya, cuman karena kalian tidak mempelajari seperti itu. Tambahan mungkin? Ya, kita ini sebagai generasi penerus ya. Memang ada beberapa pihak itu yang memang sengaja menjauhkan kita dari leluhur kita. Banyak. Terus ya Om. Banget. Ini kan termasuk jati diri bangsa. Jati diri dan sejarah yang ketika memang nggak boleh dilupakan. Jangan takut dibilang kuno ataupun lawas lah gitu. Musyrik syirik. Ya kan, pasti orang pasti ngomong musyrik syirik, yang paling takut itu gini bro. Tak analogikan gini. Oke. Saya niru Gus Bahagia. Ketika orang kota nggak bawa ATM, dia nganu istilahnya ya nggak pede lah. Iya benar. Umpama ATM-nya ketinggalan di rumah, kenapa dia nggak dinyatakan syirik? Ketika orang Jawa bawa keris dinyatakan syirik. Apa bedanya? Iya. Selain itu saya punya istilah lagi. Sampean percaya sama GPS? Enggak juga, suka nyasarin tuh GPS saya. Ya, berapa persen gitu kan pasti pakai kan? Iya pasti. Kamu aja tadi kesini pakai GPS kok. GPS. Ya, iya, berarti kan percaya. Percaya. Kenapa nggak dihukumi syirik? Oh nggak tahu deh, belum ada logika gitu. Kalau masalahnya syairnya kan itu kan sisi minnya kan, segala sesuatu teknologi ada min ada plusnya. Nah, itu mungkin sisi minnya yang nyasarin. Benar. Intinya kan kamu percaya kan karena GPS kan? Nah, ketika orang percaya GPS nggak dihukumi syirik, tapi percaya keris dihukumi syirik. Iya kan? Jadi memang pendapat orang dan pendapat kita sendiri yang memang harus buat positif. Tergantung kalian ya yang nonton mau berpikirnya negatif kayak atau positif kayak, intinya keris itu memang sejarah yang memang harus kita budayakan. Benar sekali. Yes. Kita akhirin ya, ini udah nih. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau tadi saya yang buka boleh, masalahnya kita tutup boleh. Nggak apa-apa 2 kali Kak. Nah, jangan lupa like dan komen di channel YouTube gua James Ferdian, dan jangan lupa like, komen, subscribe juga di channel YouTube-nya Ari Wisangeni. Barengan ya guys. Namanya sehati itu harus kayak gitu. Wih, langsung sehati gitu. Ntar besok aku bawa pacarku deh kesini. Oh, udah dapat lagi dah? Oh, belum. Ya jangan sampai, ibaratnya jangan sampai mau kalah dong kita sama yang senior gitu. Kalian yang junior harus lebih inilah kompak lagi gitu. Iya dong, harus lebih greget, lebih kompak. Pokoknya lebih maju lagi. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.